Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM digit terakhir 008 dari Prodi PTI 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan melakukan percobaan tentang web server dan DNS server dengan menggunakan simulasi Kisco Packet Tracker. Nah, untuk percobaan ini tuh bertujuan untuk memahami fungsi dari web server dan cara kerjanya. Mengenal HTML sama dengan mensimulasikan web server dengan Kisco Packet Tracker. Nah, web server itu perangkat lunak yang berfungsi sebagai permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dengan dokumen HTML. Nah, fungsi dari web server ini selain sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, fungsi-fungsi yang lain juga seperti memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpan yang tidak terpakai, lalu melakukan permintaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Jadi langsung saja ke percobaannya. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan BPHCP. Di atas jaringan wireless, skemanya seperti ini. Nah, lalu di PC 1 itu IP-nya ini 192.168.1.1 untuk submasnya 192, untuk default gateway-nya 1.62, untuk DNS servernya 333331. Langsung ke PC 2. Untuk IP-nya seperti ini. Langsung aja kita ke PC 3. Untuk IP-nya seperti ini. Yang membedakan itu hanya bagiannya. Lalu PC 4 itu seperti ini, 192.168.1.162 untuk default gateway-nya. Lalu DNS-nya seperti ini. Untuk PC 5 seperti ini, TT66, submasnya. Untuk submasnya 192. Lanjut ke PC 6 seperti ini. Ini untuk submasnya 192, default gateway sama DNS servernya. Langsung ke router 1. Untuk RIP-nya ini seperti ini. Lalu gigabit internet ini yang menyambungkan switch select 192.168.1.62. Lalu untuk submasnya seperti ini. Untuk internet yang satu ini yang terhubung dengan switch select 2, IP-nya 192.168. Untuk submasnya 192. Untuk yang seri 1 terhubung dengan router 2 12.12. Untuk seri 1.1 itu yang terhubung dengan router 3, jadi 1313. Submeshnya 255.255.250.0. Lalu untuk laptop ini tuh settingannya memakai DHCP, jadi dapatnya itu IP-nya 192.168.1.15 seperti ini. Submeshnya 128, default gateway-nya 254, lalu DNS servernya itu sama 3333. Untuk smartphone ini juga DHCP seperti ini. Submeshnya juga seperti ini 128. Untuk default gateway-nya 254, DNS-nya servernya seperti ini juga. Lalu router 2 RIP-nya seperti ini. Untuk gigabyte internet
Head 0-nya ini terhubung dengan switch 2, lalu gigabit yang internet 1 ini tidak ada. Lalu untuk series ini yang terhubung dengan router 1 itu 12.12.2. Untuk set mesh-nya 1255255.0.0. Lalu untuk seri 1/1 yang terhubung dengan router 3 jadi 2323.2. Untuk set mesh-nya 255255.0. Selanjutnya router 3 untuk RIP-nya seperti ini. Untuk gigabit internet lainnya itu 33.33.33.33. Lalu set mesh-nya tuh dapat 255. Lalu untuk gigabit internet 1/1-nya itu yang terhubung dengan switch 3 seperti ini. 43 untuk set mesh-nya seperti ini. Lalu untuk 1/1 yang terhubung dengan router 2 untuk seri 1/1 itu yang berhubung dengan router 1. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan melakukan perintah ping dari PC1. Nah, PC1 sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya ini contoh yang sudah tersambung. Maka lanjut ke PC4. Nah, PC4 ini juga sudah tersambung dengan web server, lalu ke laptop dan smartphone. Nah, ini laptop ini juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya smartphone juga sudah tersambung dengan web server. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyalakan servis HTTP di komputer dengan web server. Kita ke HTTP, lalu edit file, index.html diedit menjadi seperti ini, lalu di save. Selanjutnya pada PC1 di laptop, buka aplikasi web browser. Dari desktop pada PC1 kita buka web browser, lalu jalankan URL-nya itu 434343 seperti ini. Nah, ini sudah berhasil dari yang kita edit file index.html. Jadi selanjutnya untuk laptop kita juga melakukan hal yang sama. Buka browser, lalu jalankan URL-nya 4343.1. Ini sudah berhasil. Itu saja percobaan dari web server. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan untuk DNS server. DNS server ini adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Address. Nah, normalnya untuk mengakses internet kita akan perlu mengetikkan IP address pada sebuah website. Secara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya kita perlu daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Nah, untuk fungsi dari DNS sendiri itu yaitu meminta informasi IP address website berdasarkan nama domain. Lalu untuk meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, untuk contoh root level domain ini ada com, wrget, net, sama uk. Sama untuk top level domain ada Wikipedia.
Nah, cara kerja dari DNS server sendiri ini adalah bisa ada tahapan-tahapan, dimulai dari proses permintaan informasi, kemudian dilanjut dengan tahapan lain seperti DNS Quit Search, root name server, hingga auto text server. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke percobaan. Jadi tetap menggunakan simulasi ini dan jaringan ini. Lalu kita akan mempersiapkan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Kita buka dari PC 1, lalu kita ping DNS server. Nah, PC 1 ini sudah tersambung dengan DNS server. Bisa kita lihat untuk PC 1 ini sudah tersambung. Oke, langsung kita ke PC 4. Nah, PC 4 ini sudah tersambung juga dengan DNS server. Nah, selanjutnya kita ke laptop. Untuk laptop ini juga sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya kita mengecek untuk smartphone. Oke, untuk smartphone juga sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya kita akan mengaktifkan servis DNS dan PC DNS server. Nah, jadi kita masuk ke DNS, masukkan servis, lalu DNS. Nah, ini kita tambahkan vtp jarcom.com. Nah, ini dengan tabnya iRecord detailnya ini tujuannya. Lalu yang kedua jarcom.com, lalu detailnya untuk 4343.1 lalu www.jarcom. Oke, ini selanjutnya kita akan menjalankan perintah ns loadcap. Nah, loadcap ini digunakan untuk memastikan apakah kami sudah menjangkau dari PC ke layar atau domain yang sudah sesuai dengan IP. Nah, kita ke PC 1. Kita udah lihat ini sudah terjangkau, di servis sudah menjawab titik 33.33. Selanjutnya untuk addressnya 4343 sudah terlihat. Selanjutnya kita menjalankan untuk ke laptop ini juga sudah kita lihat yang diterima dengan server 33.33 ini sudah di reserve dengan domain. Selanjutnya oke, kita sudah lihat. Oke, selanjutnya kita ke PC 1 dan laptop. Kita akan buka aplikasi web browser. Lalu PC 1 kita akan menjalankan URL jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk laptop menjalankan web browser. Nah, ini web browser. Untuk jarcom.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya PC 1 dan laptop kita akan melakukan perintah ns-load. Nah, ini sudah bisa diterima reserve domain jarcom.com.
Oke, ini sudah bisa kita lihat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.